Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Lestari. Saya Nurul. Saya Aidil. Di sini kami akan menjelaskan analisis kasus dan program layanan BK anak berkebutuhan khusus. Di sini kami memilih jenis ABK yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD. Identitas anak yang pertama, anak tersebut berinisial R, berusia 8 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, kelas 2 SD. Statusnya teridentifikasi Autism Spectrum Disorder atau ASD, tingkat ringan sedang oleh psikolog perkembangan anak pada usia 7 tahun. Riwayat anak ini, R lahir dari kehamilan cukup bulan dengan persalinan normal dan tanpa komplikasi obstetrik. Berat waktu lahiran normal dan respon neonatal baik. Pada masa bayi, perkembangan motorik kasar dan halus tergolong sesuai usia, seperti kemampuan duduk, merangkak, dan berjalan yang dicapai dalam rentang perkembangan umum. Namun, keterlambatan mulai terlihat pada perkembangan komunikasi dan bahasa. R ini tidak mengoceh seperti anak pada umumnya dan baru mengucapkan kata berusia saat 3 tahun. Sejak usia dini, orang tua juga mengamati perilaku R yang kurang responsif saat dipanggil, kontak mata yang terbatas, serta lebih memilih bermain sendiri daripada berinteraksi dengan anak lain. R juga tampak memiliki minat terbatas pada pola tertentu, seperti menyusun mainan, menyesuaikan warna, dan memutar benda berulang-ulang. Pada usia sekolah, gejalanya semakin tampak. Anak mudah menutup telinga ketika mendengar suara kelas seperti bel sekolah atau keramaian di kelas. Perilaku R yang tampak di sekolah itu, yang pertama, kesulitan mempertahankan kontak mata saat memberikan instruksi. Yang kedua, fokus yang mudah teralihkan, terutama saat suara atau getaran kecil di sekitar kelas. Yang ketiga, mengulang kata atau kalimat dari guru ketika merasa gugup atau tidak memahami instruksi. Yang keempat, khususnya terhadap suara keras. R sering menutup telinga atau menunjukkan ekspresi takut ketika suasana kelas menjadi ramai. Yang terakhir, kesulitan memahami instruksi verbal yang panjang sehingga membutuhkan pengulangan 2-3 yang perlu dipandu dengan visual. Masalah akademik dan sosial. Yang pertama, masalah akademik. Kesulitan memahami teks atau penjelasan panjang. Yang kedua, membuat penyelesaian tugas karena harus memahami instruksi satu persatu. Yang ketiga, membutuhkan bantuan visual atau contoh konkret untuk memahami materi. Yang keempat, prestasi akademik pada pelajaran bahasa Indonesia dan IPS berada di bawah rata-rata kelas. Masalah sosial, minimnya inisiatif berinteraksi dengan teman sebaya, sering menyendiri saat jam istirahat. Yang ketiga, kurang mampu membaca ekspresi sosial dan mengambil giliran saat berbicara. Yang keempat, ketika rutinitas berubah, R tampak cemas dan frustasi sehingga interaksi sosial semakin terbatas. Yang selanjutnya ada dinamika keluarga dan lingkungan. R tinggal bersama kedua orang tuanya dan seorang kakak yang berusia 12 tahun. Kedua orang tuanya bekerja sebagai karyawan toko, sehingga waktu mendampingan di rumah terbatas. Orang tua mengaku sering bingung menghadapi tantrum R yang kurang memahami teknik pengasuhan pada anak ASD. Struktur komunikasi di rumah lebih banyak dikendalikan oleh kakaknya, sedangkan orang tua ingin membantu tetapi belum mengetahui strategi yang tepat. Lingkungan rumah cukup padat dan ramai sehingga sering memicu overstimulasi sensori. Selain itu, keluarga masih minim informasi mengenai intervensi yang diperlukan bagi anak ASD. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan siapa? Nuzila Ulfa. Upaya sekolah sebelumnya
Guru kelas sebelumnya pernah memberikan tempat duduk di depan, namun penerapannya tidak konsisten dan kontrol sekolah hanya memerlukan pendampingan situasi ketika anak tantrum. Namun tidak ada program sistematis. Guru belum menggunakan visual sidol dan belum menerapkan diferensiasi instruksi. Sekolah juga belum melakukan kolaborasi rutin dengan orang tua. Analisis asesmen dilakukan berdasarkan pendekatan asesmen dalam bimbingan dan coaching sekolah yang meliputi identifikasi masalah, faktor penyebab, sumber daya, kebutuhan anak, serta dampak permasalahan pada berbagai aspek. Identifikasi masalah. Yang pertama, masalah primer, kesulitan komunikasi sosial, ditandai dengan minimnya kontak mata, inisiatif interaksi rendah, dan ekolalia. Sensitivitas sensori, terutama terhadap suara bisik, dan kesulitan memahami instruksi dan mempertahankan atensi dalam pembelajaran. Masalah sekunder, penarikan diri dari lingkungan sosial kelas, penurunan performa akademik, dan ketidakstabilan emosi dan munculnya tantrum saat terjadi perubahan rutinitas. Faktor penyebab masalah. Faktor predisposisi atau faktor dasar. Kondisi neurobiologis ASD yang mempengaruhi komunikasi sosial dan regulasi sensori, dan riwayat keterlambatan bicara sejak masa tubuh. Faktor presipitasi atau pemicu sesaat. Lingkungan kelas yang bising dan tidak terstruktur, instruksi guru terlalu panjang dan bersifat verbal tanpa dukungan visual, situasi kelas yang sering berubah atau jadwal tidak konsisten, dan faktor penguat. Guru atau orang tua sering memberi perhatian lebih ketika anak tantrum sehingga perilaku tersebut mendapat reinforcement. Kurangnya konsisten antara strategi sekolah dan strategi pengasuhan di rumah, atau minimnya stimulasi sosial di rumah. Sumber daya atau strength anak. Yang pertama, kemampuan memori visual yang baik. Yang kedua, minat kuat pada angka, puzzle, dan struktur visual. Yang ketiga, cenderung saat ketika diberikan instruksi singkat dan konkret. Dan keempat, memiliki potensi akademik pada pelajaran matematika dan sains. Kebutuhan khusus anak di sekolah. Memerlukan bantuan visual atau visual support seperti segedul, kartu emosi, dan instruksi berbentuk gambar. Memerlukan lingkungan belajar minim distraksi. Memerlukan bimbingan regulasi emosi untuk menghadapi overstimulasi sensori, dan memerlukan intervensi sosial dan terstruktur untuk meningkatkan interaksi teman sebaya. Dampak masalah. Yang pertama, dampak akademik. Yang kedua, dampak sosial. Yang ketiga, dampak emosi. Dan yang keempat, dampak perilaku. Dampak akademik itu prestasi rendah karena masalah atensi dan pemahaman instruksi. Yang kedua itu masalah sosial, minim interaksi dengan teman sebaya sehingga keterampilan sosial tidak berkembang. Yang ketiga itu dampak emosi, meningkatkan kecemasan, tantrum, dan kebingungan saat rutinitas berubah. Yang keempat, dampak perilaku itu menghindar dari tugas, menutup telinga, menangis, dan menunjukkan perilaku repetitif ketika stres. Baik, dilanjutkan pada teman saya, Aidil. Baik, selanjutnya program
program layanan BK. Ada tujuan layanan konseling. Tujuan jangka pendek. Yang pertama itu ada anak mampu mengikuti instruksi selama sederhana 1 sampai 2 langkah menggunakan bantuan visual. Yang kedua, anak mampu mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi dasar menggunakan media kartu emosi. Yang ketiga, anak menunjukkan peningkatan fokus belajar minimal 10 sampai 15 menit. Tujuan jangka panjang. Anak mampu melakukan interaksi sosial dasar dengan teman sebaya secara konsisten. Yang kedua, anak menunjukkan kemampuan regulasi emosi yang lebih stabil dalam konteks sekolah. Yang ketiga, anak mampu beradaptasi menggunakan rutinitas sekolah secara lebih mandiri. Yang B itu ada jenis layanan BK. Jenis layanan BK ini ada 4. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar dan layanan konseling individu. Layanan dasar ini edukasi emosi, cara meminta bantuan, cara mengatasi bising, cara menyapa teman. Konseling individu fokus pada regulasi emosi, pengembangan fokus, dan pemahaman sosial. Yang C ada rencana intervensi utama, pendekatan atau teknik konseling. Yang kedua, media intervensi. Yang ketiga, setting layanan. Yang D, rencana pelaksanaan program layanan BK. Durasi bisa sampai 30 sampai 40 menit. Pelaksana guru BK, keterangan, fokus regulasi emosi dan pemahaman sosial. Itu saja ya. Yang E, tahapan intervensi. Ada 3. Tahap awal, tahap inti, tahap akhir. Tahap awal ini membangun hubungan rapor dengan anak menggunakan media visual dan permainan sederhana, menyampaikan antara sederhana dalam bentuk gambar, melakukan asesmen awal perilaku target. Tahap inti ini ada intervensi komunikasi dan sosial. Yang kedua, intervensi regulasi emosi. Yang ketiga, intervensi akademik dan atensi. Dan yang keempat, intervensi sensori. Nah, tahap akhir ini ada mengevaluasi pencapaian perilaku positif, menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada guru dan orang tua, mempersiapkan rencana berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi program layanan BK. Ada 3. Evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi kolaborasi. Evaluasi proses ini lembar observasi perilaku harian seperti frekuensi menutup telinga, kebutuhan instruksi, lama fokus belajar, catatan konseling individu, kehadiran dan konsistensi pelaksanaan program. Evaluasi hasil ini seperti indikator mata sebelum program. Contohnya jarang misalnya. Setelah program mulai muncul saat instruksi. Yang ketiga, evaluasi kolaborasi seperti apakah guru secara konsisten memakai visual sidul. Yang kedua, apakah orang tua menerapkan strategi yang sama di rumah. Yang ketiga, komunikasi rutin antara sekolah dan orang tua. Yang selanjutnya, rekomendasi untuk sekolah, untuk guru kelas, untuk orang tua. Untuk sekolah itu menyediakan ruang tenang untuk anak ASD. Guru perlu mengikuti pelatihan singkat penggunaan visual support, menggunakan SOP penanganan tantrum agar sekolah guru konsisten. Untuk guru kelas, seperti memberikan
instruksi pendek atau plus gambar. Kurangi perubahan mendadak pada jadwal kelas. Memberi pujian segera ketika anak menunjukkan perilaku positif. Untuk orang tua, gunakan jadwal visual di rumah. Lakukan rutinitas tidur dan belajar yang teratur. Yang ketiga, lakukan latihan komunikasi fungsional seperti meminta kata sederhana. Gunakan reinforcement positif yang sama seperti di sekolah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tugas UTS kami ini. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.